Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. Oke, jadi kali ini kita bakal ngadain podcast nih bareng Bli Kresna dari Ambasador Polkadot nih, yang di regional di regional ASEAN Pasifik. Oke, ASEAN Pasifik. So, jadi teman-teman buat yang kemarin itu banyak banget nih Bli yang request dari audiens RR itu untuk ngadain update dari Polkadot gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita mau infoin juga bahwa Republik Rupiah akan ngadain giveaway-nya yang bakal diumumin soon gitu. Jadi teman-teman pastikan sudah subscribe Republik Rupiah biar gak ketinggalan info giveaway-nya lebih lanjut. So, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut aja ke podcast-nya, langsung aja. Oke guys, untuk pertama-tama mungkin aku mau gini nih Bli, perkenalan dulu deh untuk ke para audiens di RR. Oke, kesibukan Bli sehari-hari, abis itu jadi ambasador dan lain-lain Bli. Oke, selamat bergabung ya semuanya, terima kasih. Perkenalan, nama saya Kresna, saya memang stay di Bali, asli Bali. Gabung di Polkadot Ambasador dari 2021. Itu awalnya mungkin lebih ke translation ya, jadi mentranslate materi-materi yang ada di wiki-nya Polkadot, kemudian ke Discord moderation sempat juga walaupun nggak terlalu lama, dan sekarang ini di event. Jadi kebetulan kita punya hub di sini di Bali, Polkadot Hub, baru mulai awal tahun. Terus kita bikin event bekerja sama dengan Republik Rupiah, dengan Bali Blockchain Center. Jadi ya sekarang banyak kegiatan di event gitu. Oke, tapi katanya nih Bli Kresna, paginya tuh beda lagi nih profesinya selain di Web3 gini. Ini FYI nih untuk teman-teman ya. Jadi Bli Kresna ini berprofesi juga sebagai dokter. Nah, tapi Bli Kresna juga punya bakat untuk di programmer gitu. Bisa mungkin kasih teman-teman sedikit gambaran nih Bli. Soalnya ini benar-benar skill yang expert gitu keduanya. Ya memang sih agak menyimpang gitu dalam tanda kutip ya. Memang kalau pagi saya bekerja sebagai dokter, jadi di luar itu coding, kebetulan codingnya blockchain juga dan pakai teknologi yang dipakai Polkadot juga. Jadi memang sambil belajar sambil mengimplementasikan gitu. Sama ngadain event-event, tujuannya sih buat edukasi juga, terutama pengenalan Polkadot seperti ini. Selain dari sisi market dan lain-lainnya, mungkin lebih arahnya ke Republik Rupiah lebih jago. Saya mungkin lebih ke teknologinya gitu. Ya itu dia tuh. Kalau teknologinya saya yang marah kurang di bagian teknis. Ya, tapi dari Bli Kresna sendiri sejak kapan nih Bli? Maksudnya bergabung di Web3 atau istilahnya berkecimpung di coding nih gitu? Ya. Awalnya sih memang dari kripto ya, 2018 kalau nggak salah. 18. Tapi masih buta banget gitu, nggak ada Republik, mungkin belum ketemu Republik Rupiah ya waktu itu. Jadi masih cari-cari sendiri, tersesat gitu ya, biasa. Istilahnya orang kan masuk ke rabbit hole gitu. Lama-kelamaan tertarik sama teknologinya gitu. Karena memang ada hobi juga gitu, jadi coding. Hobinya di coding nih waktu itu emang? Ya, emang dari dulu sih hobi, tapi hanya sekilas aja, nggak serius gitu. Terus awalnya cuma tertarik gimana sih orang itu bikin token gitu. Terus baca artikel, nonton YouTube, akhirnya bisa bikin token sendiri gitu. Pakai Solidity waktu itu, pakai smart contract. Terus mau dipakai apa juga nggak tahu. Oke. Tapi dari sana akhirnya belajar lebih mendalam lagi. Akhirnya belajar core blockchain gitu. Core blockchain. Ya, jadi setelah belajar smart contract ke blockchainnya, memang sih bukan ke Bitcoin atau EVM, tapi saya waktu itu kenal sama Substrate namanya. Gimana kita bikin blockchain sendiri, custom blockchain dengan lebih cepat gitu, lebih mudah lah harapan. Dari situ akhirnya kesininya dapat project gitu. Dapat project langsung Bli. Nah tunggu dulu, untuk belajarnya itu Bli waktu itu autodidak gitu, apa ada course atau apa gitu? Ya ikut kursus, nonton YouTube, ya kayak gitu. Nonton YouTube, abis itu course. Tapi course-nya tuh khusus untuk developer blockchain atau gimana Bli? Iya, karena sudah ada sedikit basic coding, ya memantapkan dulu, baru ke coding blockchainnya. Dan ya saya ada yang
kursusnya ada yang berbayar, ada juga yang free kok. Ada juga yang free. Nah, jadinya buat teman-teman di luar sana yang tertarik coding nih dia, mungkin dari coding yang di Web 2 mau pindah ke Web 3. Jadi kalau dari Bli gimana nih Bli? Bisa Kalau belajar menurut di mana? saya jauh lebih cepat harusnya ya, karena teman-teman udah memang coding dari sebelumnya memang, bahkan mungkin profesinya programmer Web 2. Jadi ke programmer blockchain harusnya lebih cepat. Oke. Nanti resource-nya kan ya kita bisa sharing lah, banyak banget soalnya. Itu dia nih. Apalagi untuk di Polkadot akan ada pakai bahasa Substrate gitu ya. Iya. Substrate, jadi mungkin bisa diarahkan lebih khususnya gimana sih? Bahasanya pakai Rust. Oh iya, Rust, Substrate, sorry. Framework. Ya mungkin teman-teman yang paham framework. Saya kurang tahu juga nih soalnya bahasa-bahasa. Oke, langsung aja nih. Mungkin teman-teman di sini cukup pengenalan sekilas dulu. Jadi kita nih kembali ke topik lagi di awal tentang Polkadot. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, Bli. Coba Bli kan bisa nge-guide nih apa sih Polkadot itu secara basic lah gitu, Bli. Karena teman-teman banyak yang bingung gitu pasti. Betul. Dan saya juga bingung di awalnya gitu. Apa yang membedakan Polkadot dari blockchain lain? Kalau kita perhatikan lebih mendalam gitu ya, kan sekarang yang familiar itu adalah layer 1, itu mengacunya seperti Bitcoin, Ethereum, dan yang lain. Terus ada layer 2, itu mungkin ada juga teman-teman yang bertanya di Telegram layer 2. Nah, Polkadot ini memposisikan dirinya sebagai layer 0. Artinya apa? Yang salah satu founder Polkadot kan Gavin Wood ya. Jadi dia juga salah satu co-founder dari Ethereum, mantan CTO-nya Ethereum. Dia melihat bahwa ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, di-solve gitu. Mungkin teman-teman familiar dengan trilema gitu ya, skalabilitas, kemudian interoperabilitas, security, dan lain-lain. Itu yang dicoba dikembangkan gitu di Polkadot. Jadi tujuannya Polkadot itu dari awal adalah sebagai wadah aja. Sebagai wadah. Istilahnya kalau secara teknis itu relay chain. Iya. Jadi di situ tempatnya ngumpul blockchain lain gitu. Jadi kalau yang selama ini kita familiar itu L1 itu ada aplikasi di atasnya. Di apps gitu, dApps. Kalau Polkadot dia di atasnya itu bukan aplikasi, tapi L1-nya atau blockchain lain. Di atas L1-nya itu baru aplikasi. Ya, kenapa dibuat seperti itu? Supaya memudahkan satu blockchain lain dengan blockchain lain itu berkomunikasi dan saling interoperability ya. Jadi transfer aset itu lebih mudah. Jadi saling terhubung gitu ya. Saling terhubung. Kalau sekarang kan hubungannya itu biasanya lewat bridge. Yang memang salah satu titik lemah untuk diserang gitu. Ya, itu soalnya banyak banget kan kemarin tuh ada bridge itu, dan konten sebelumnya juga udah ngebahas itu tentang bridge itu banyak juga kasus-kasusnya. Nah, kalau di Polkadot nih gimana Bli? Sistem ya mungkin antar komunikasi antar blockchain di dalamnya, nah gitu Bli. Nah, itu yang menjadi salah satu fokus utamanya, interoperability, di mana kalau bridge itu antara blockchain satu dengan blockchain lain itu level security-nya kemungkinan akan tidak sama. Oke. Jadi dengan berbedanya level security, maka disitulah biasanya hacker gitu ya melihat titik lemahnya di mana. Oke. Nah, kalau di Polkadot karena wadahnya sama, itu ada namanya shared security. Shared security. Jadi blockchain lain yang terhubung dengan Polkadot itu akan mendapatkan level security yang sama. Dari si Polkadotnya langsung? Dari semuanya. Dari semuanya? Dari kalau di Polkadot kan namanya parachain ya? Iya, parachain. Jadi semakin banyak parachain berarti semakin banyak node, atau kalau banyak node. Ya, node yang menjaga jaringannya. Artinya semakin tinggi tingkat security-nya. Oke. Dan naik sama-sama gitu. Naiknya sama-sama jadinya. Oke, jadi kesimpulannya tuh semakin banyak parachain yang bergabung, nah itu semakin aman nih jaringannya gitu. Dan keamanan itu bisa didapatkan untuk semua dari ekosistem di parachain itu. Nah, transfernya pun untuk saat ini dia masih melewati relay chain atau Polkadot sendiri. Misalkan contoh dari parachain A ke parachain B itu lewat Polkadot. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kesepakatan antara kedua
parachain ini untuk membuka hubungan secara langsung itu juga memungkinkan. Misalkan transfer aset NFT di parachain A ke parachain B itu memungkinkan. Melewati relayer tadi itu ya, Bli? Bisa melewati, bisa juga langsung. Oh, bisa juga langsung ya, Bli? Oke. Nah, kalau mungkin simpelnya gini, Bli. Perbedaannya dari bridge itu apa sih gitu? Biar audiens nih lebih ngerti gitu kan. Oh, itu bukannya di bridge apa gimana tekniknya? Nah, gimana tuh, Bli? Ya, biasanya yang familiar kan ada wrapping ya. Jadi misalkan di chain A ke chain B itu ada yang di sini di burn dulu, di sini di min. Misalkan ETH, di sini ada di chain lain ada WETH misalkan wrappingnya. Bukan ditransfer langsung ETH-nya yang di sini dibawa ke sini. Oh, itu nggak ditransfer ya? Itu biasanya mekanismenya burn dan min. Oh. Itu di sini hilang, di sini muncul. Oke. Kalau di Polkadot ada namanya XCM. Karena yang ditransfer tidak hanya aset, ya virtually apa saja bisa ditransfer. Kalau aset ada namanya teleport gitu. Kurang lebih awal dari XCM, tapi yang XCM ini masih dikembangkan itu asetnya langsung berpindah. Asetnya langsung berpindah. Ya, aset yang di original itu memang di sana dipindahkan ke aset. Oke, jadi tanpa di wrap, tanpa di sistem burn dan min itu ini emang benar-benar ditransfer gitu jadi. Oke. Nah, mungkin dari sini teman-teman udah sampai kan apa sih basicnya Polkadot itu yang berfokus di komunikasi gitu kan dia. Di komunikasi antara jaringan yang ada di atas Polkadot itu semuanya bisa berkomunikasi gitu dia, dari L1-nya, dari aplikasinya juga gitu. Nah, kalau kita lebih gali lebih dalam nih, yang membuat Polkadot menarik nih gitu. Membuat Polkadot menarik dari mungkin ada tambahan lagi. Secara pribadi sih saya sejauh ini ya, mungkin kalau ada yang kurang di ini kita diskusi. Itu yang menurut saya menarik itu sistem upgrade dari blockchain-nya sendiri. Upgrade dari blockchain gimana tuh? Misalkan komunitas ingin, nah ini juga termasuk salah satunya adalah governance ya. Selain upgrade, governance itu dua hal yang berkaitan. Misalkan komunitas ingin blockchain-nya ingin Polkadot itu memiliki fitur apa atau bisa menjadi apa. Kalau contoh misalkan mengganti konsensus misalkan. Kalau di blockchain lain untuk mengganti konsensus itu satu mekanisme governance atau tata kelola itu off chain ya, diskusinya off chain semua. Oke, di off chain. Jadi semua orang bisa berkontribusi memang, tetapi yang memutuskan itu biasanya akhirnya panjang, maksudnya lama prosesnya. Kalau di Polkadot itu on chain governance. Jadi semua pemegang DOT, ada teman-teman yang merasa DOT saya bisa dibuat apa aja. Salah satunya untuk voting. Untuk voting power. Ya, voting power. Jadi kalau teman-teman punya DOT berarti punya hak suara nih untuk menentukan kemana arah Polkadot selanjutnya. Oke. Kalau teman-teman punya ide untuk meningkatkan bagaimana Polkadot ke depan, bisa mengajukan proposal. Oke. Misalnya nih ada punya ide nih, kayak tadi mau Polkadot, mau contoh deh. Kayaknya Polkadot bagusnya ngadain update ini gitu untuk security gitu misalnya. Nah, bisa deh kita buat proposal yang itu harusnya. Oke. Itu proposalnya on chain, jadi bisa semua di track, diskusinya juga dan bisa dibiayai dari situ. Kalau teman-teman misalkan punya kemampuan untuk melakukan itu, teman-teman bisa mengajukan proposal dan mendapatkan biaya grant dari sana. Dapat pembiayaan dari Polkadotnya langsung. Nah, menarik dong. Kalau disetujui. Kalau disetujui oleh komunitas, semua government itu ya. Ya, jadi semua komunitas itu berhak untuk voting. Voting gitu juga. Nah, jadi disetujui atau tidak itu tergantung komunitas. Nah, kemudian kalau sudah misalkan lolos, mau di-upgrade, itu ada namanya forkless runtime upgrade. Jadi mengupgrade blockchain yang sudah berjalan ini tanpa memecahnya. Kan mungkin contoh ya yang baru kemarin kita lihat secara langsung itu Ethereum dari proof of work ke proof of stake itu sebagian besar mayoritas kan setuju ya. Jadi Ethereum sekarang pakai konsensusnya proof of stake. Tapi ada sebagian kecil yang masih pakai proof of work.
Namanya WETH. Oh sorry, WETHW. Iya ETHW. Sorry, saya salah. Ya, ETHW. itu deh ya. Benar itu dari komunitasnya itu kan yang kurang. Iya, jadi masih splitting dia. Jadi terbagi menjadi dua. Walaupun secara mayoritas dia ke proof of stake. Nah kalau misalkan di Polkadot itu upgradingnya itu tidak men-split networknya. Tidak men-split networknya. Jadi forkless, tidak ada forking. Walaupun kalau secara teknis kita menginginkan adanya forking bisa juga. Tapi secara default atau secara natural itu mengupgrade blockchain-nya itu seperti kurang lebih ya, kalau biar gampang bayangannya itu seperti mengupdate software di HP misalkan. Jadi prosesnya kira. Jadi kita update, berubah dia apanya yang kita mau rubah gitu. Oke, jadi langsung ya sesuai keputusan itu ya, sesuai keputusan di governance itu. Ya. Nah, tidak ada split nih istilahnya. Ya. Oke, itu dari sistem governance-nya. Nah, kemarin kalau dicek bisa di tracking, Polkadot udah upgrade itu hampir ratusan sudah. Ratusan kali nih. Ya. Upgrade untuk ya fitur-fiturnya. Oh, fitur-fiturnya. Mulai yang pertama yang paling bukan paling sih. Di awal yang sederhana itu sederhana lah. Merubah yang awalnya dari proof of authority ke NPOS, nominated proof of stake. Gitu. Nominated proof of stake. Oke, itu udah berubah lagi tuh upgrade-nya. Yeah. Habis itu dan itu ada ratusan nih, banyak banget ternyata ya untuk pengembangan ke depannya. Jadinya istilahnya benar-benar cukup fleksibel karena on-chain semua gitu. Dan juga bisa dapat grant, itu menariknya. Maksudnya bisa dapat grant nih teman-teman ketika menemukan suatu inovasi gitu kan dia, menemukan inovasi atau menemukan celah gitu kan, bisa dijadikan untuk bahan proposal. Jadi kita bisa misalnya nih ada security yang lemah, mungkin kita menemukan inovasi yang bagus, masukkan proposal, disetujui, kalau kita bisa solve, kita dapat dananya dan juga langsung di solve problemnya itu dia. Iya. Seperti itu. Contoh misalkan ke depan, misalkan ada bahasanya agak teknis sedikit. Nah, oke. Ada concern atau kekhawatiran bahwa blockchain itu bisa di-crack atau dipecahkan kriptografinya menggunakan quantum computing misal. Jadi sekarang kalau yang dilihat kriptografi yang ada di Polkadot itu kurang lebih mirip-mirip sama Ethereum atau Bitcoin atau yang lain. Seandainya ada nanti kriptografi yang lebih secure, lebih tahan terhadap quantum computing atau post quantum computing resistant gitu, itu bisa di-upgrade. Itu bisa di-upgrade lagi. Konsensusnya diganti nanti menjadi yang lebih secure kira-kira. Wah, ini keren sih, artinya benar-benar bisa di-upgrade sesuai zaman gitu lah istilahnya. Sesuai zaman. Makanya dibilang kalau kita ngobrolnya future proof. Future proof. Oke, keren ini menarik nih. Karena adaptable dia, beradaptasi dengan perubahan. Oke, ini sih dari teknologi fleksibel untuk kedepannya pasti enak ya untuk upgrade selanjutnya. Nah, ini menarik sih, dari mungkin teman-teman agak ini bahasannya lebih teknis gitu kan. Tapi teman-teman mungkin yang belum paham teknisnya dari Polkadot yang cuma bermain di ekosistemnya, tapi ini sekarang udah tahu nih teknisnya bahwa Polkadot itu kesimpulannya kayak fleksibel dan juga sistem governance itu on-chain full gitu kan. Jadi lebih dimudahkan dan juga yang pentingnya sih fleksibel, jadi bisa upgrade terus dia. Dan istilahnya menerima suara rakyat lah gitu untuk upgrade itu. Oke, jadi kalau kita lihat dari fokusnya Polkadot nih, tadi kan Bli Krishna udah bilang dari governance, habis itu dari komunitas, mungkin dari pengembangan aplikasi. Soalnya dulu ada crowd loan itu kan, itu sempat ramai juga tuh di crowd loan itu, tapi saya sendiri sih kurang mengikuti waktu itu. Nah, jadi di sini nih concernnya Polkadot nih untuk sekarang, dan gimana sih untuk kedepannya tuh kayak Polkadot nih biar jayanya tuh kembali lagi nih seperti dulu, ada crowd loan, jadi mass adoption lah istilahnya. Mungkin Bli Krishna bisa kasih itu. Fokusnya sampai saat ini sih masih pengembangan XCM tadi ya, komunikasi antar blockchain tadi, dengan juga terus menambah jumlah parachain. Ya, karena saat ini untuk Polkadot versi 1 lah anggap ya,
itu di set maksimal parachain-nya itu 100. Maksimalnya itu 100 parachain yang bisa connect ke Polkadot dalam waktu bersamaan. Saat ini sudah ada sekitar 40-an lebih ya, 44 yang connect. Dan ya tentunya ingin memenuhi itu dulu. untuk target 100-nya itu dulu. Kemungkinan nanti akan bisa bertambah tergantung teman-teman atau komunitas mau nambah limitnya berapa. Yang kedua, di milestone berikutnya Polkadot 2.0 itu ada namanya Nested Relay Chain. Nested Relay Chain, apalagi itu? Nested itu istilahnya relay chain di dalam relay chain. Relay chain di dalam relay chain lagi. Jadi ini kan tadi Polkadot, terus ada parachain di sekitarnya. Nah kemungkinan nanti ke depannya parachain tadi bisa jadi relay chain lain. Parachain tadi bisa jadi relay chain untuk yang lainnya untuk lagi. Lainnya. Wah ini makin besar dong artinya. Iya beranak lapisan-lapisannya iya benar-benar beranak pinak. Begitu security-nya juga akan semakin baik. Meningkat lagi karena dari parachain-nya makin banyak juga dia. Oke. Wah saya udah kebayang nih mulai konsepnya udah kebayang. Ya, untuk itu harus disiapkan dulu komunikasinya. Kalau kebanyakan biar komunikasinya juga tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau komunikasinya belum sempurna, udah dikembangkan ke arah jumlah itu, nanti kan takutnya belum siap ke sananya. Oke. Wah iya. Saya udah mulai kebayang nih. Jadi emang stepnya tuh harus pelan-pelan gitu dari beliau. Kalau kita melihat dari teknis kan gitu kan. Kalau mau berkembang semakin banyak, ada step-step yang harus dilewati dulu gitu. Nah itu concernnya untuk saat ini, Bli. Mungkin tambahan lagi keunikannya Polkadot punya Canary Network namanya. Canary Network. Jadi orang berpikir Canary itu sama dengan testnet, tapi bukan. Karena Canary itu kurang lebih seperti testnet, bedanya adalah dia itu sudah memiliki real world value. Real world value. Jadi nilainya, kalau testnet itu tokennya kan nggak bisa dipakai, maksudnya hanya untuk ngetes aja. Untuk dites aja. Kalau Canary itu memang udah memang mainnet dia, cuman peralihan antara testnet dengan mainnet itu ada Canary namanya. Peralihannya, ada di tengah-tengahnya. Ngetes secara real world gitu. Oke, kayak gimana dulu contoh yang mungkin? Contohnya di Polkadot ada namanya Kusama. Kalau teman-teman pernah dengar Kusama, tikernya KSM. KSM. Dia cerminan dari Polkadot tapi versi cepat dan versi chaotic istilahnya. Jadi chaotic dan cepat. Cepat. Misalkan bonding di Polkadot 28 hari, di Kusama 7 hari. Oke. Gitu. Bayangannya gini, kalau Canary itu kayak GarageBand gitu. Oke, GarageBand ya. GarageBand. Kalau Polkadot itu kayak orkestra. Orkestra. Yang stabil dan lebih pelan. Kalau GarageBand itu memang untuk bukan dihancurkan dalam tanda kutip untuk, tapi memang sudah memiliki ngetesnya di dunia nyata ya memang beneran udah mainnet gitu. Yang dari tadi saya lupa namanya Bi. Kusama. Yang di Kusama, yang sebelumnya lagi yang tadi di tengah-tengah Canary. Kusama itu Canary networknya Polkadot. Oh, Canary networknya Polkadot jadinya. Oke, jadi itu memang berhubungan kan lihat dari antara kedua itu. Jadi fokusnya sekarang di Kusama juga nih Bli. Concern yang di Kusama nih gimana Bli? Kusama itu istilahnya bikin inovasi yang cepat. Bikin inovasi tes di dunia nyata. Tes di dunia nyata. Tapi risikonya bisa masih dihandle. Kalau udah stabil maksudnya sudah matur ya, sudah teknologinya sudah matang di Kusama, baru biasanya proyek itu deploy-nya di Polkadot gitu. Oh, ini jadi kayak step awalnya dulu biar cepat dulu diproses. Kayak ya istilahnya difilter gitu kan dari sana ya. Oke. Memang kelihatannya kenapa sih ada seperti itu gitu. Kelihatannya lebih panjang. Itu untuk memastikan yang di Polkadot memang versi stabilnya gitu. Oke, jadi artinya udah masuk Polkadot, artinya udah bisa dibilang stabil gitu dari melewati Canary network yang istilahnya
kawah Chandra di Mukonya. Kalau testnet kan kita aja yang ngetes, umum nggak bisa. Maksudnya yang user yang beneran nggak bisa ngetes. Oke, ya mungkin public test bisa. Gitu. Ya, maksudnya, ya. Tapi itu kan nggak ada nilai konversi ke realnya tadi. Misalkan testnet, misalkan apa, Goerli itu saya nggak bisa pakai trading. Maksudnya kalaupun bisa pakai paper trading kan. Maksudnya nggak bisa benar-benar punya nilai di dunia nyata. Kalau KSM itu ya sekarang $30 kan kurang. Oh iya, I see. Oke, kebayang. Ya, mungkin teman-teman semoga juga kebayang dari rangkaiannya tadi Polkadot hubungannya apa dengan Kusama dan Kusama gimana sebaliknya gitu ya. Istilahnya ada, mungkin aku coba meringkas dia. Koreksi kalau salah dia. Saya sama. Misalnya nih ada aplikasi baru nih, proyek baru. Masuk di Kusama dulu nih untuk di testing, digempur kan ini, digempur karena di sini istilahnya lebih cepat lah untuk memfilter dan lain-lain. Nah, kalau di sini udah tahan, udah mulai stabil, udah dinilai stabil untuk layak next step. Nah, masuk nih ke Polkadotnya. Nah, mungkin seperti itu gambaran. Rasanya seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin yang belum paham, nah ini istilahnya jaringan testnet nih. Tapi ini bukan testnet gitu. Yang kayak tadi Bli Krisna jelasin, bukan testnet karena ini real juga asetnya gitu, si Kusama gitu, KSM. Nah, jadi setelah udah masuk di sini udah lulus testnet, nah sekarang ke mainnet nih gitu istilahnya kalau sudah di Polkadot gitu. Jadi mungkin teman-teman yang berkecimpung sering di testnet, di Goerli dan lain-lain kayak gitu mungkin analogi yang simpelnya. So, jadi itu mungkin gini Bli Krisna, dari keribetan tadi nih. Nah, soalnya banyak teman-teman tuh yang wah, Polkadot nih agak kompleks gitu kan, kompleks banget. Mungkin dari Bli Krisna atau tim di Polkadot itu gimana sih untuk kedepannya biar makin diadopsi? Istilahnya orang ngelihat Polkadot tuh langsung istilahnya simple dan mudah dipahami, mudah dipakai gitu. Mungkin gimana dari Bli Krisna? Oke, jadi memang ada konsekuensi ya, memang membuat ya saya pikir Gapinput juga sudah memikirkan bagaimana meningkatkan dari sisi teknologi tapi tidak menghambat orang lain untuk masuk gitu. Komunitas untuk masuk. Caranya yang pertama adalah memudahkan orang itu membuat blockchain sendiri. Seperti dulu waktu di Ethereum dia bikin program bahasa pemrogram namanya Solidity, yang mana mungkin programmer familiar dengan misalkan contoh JavaScript atau C++ itu bisa memakai itu untuk membuat aplikasi untuk membuat asli decentralized application. Seperti itu juga harapannya dengan Substrate framework ini bisa membuat orang itu lebih mudah untuk membuat blockchain sendiri. Lebih mudah. Nah, di kata mudah ini gimana maksudnya? Di kata mudah ini? Kalau dulu misalkan untuk membuat blockchain sendiri, contoh apa ya? Yang gampang Ethereum lagi. Bukan bermaksud gimana ya untuk karena sebagai contoh aja nih. Familiar. Misalkan dari start development sampai bisa live mainnet itu perlu berbulan-bulan bahkan tahun ya. Tahunan. 2 tahun. Sekarang dengan dibuat framework yang lebih modular istilahnya, jadi kayak plug and play, jadi modul mana yang diperlukan hanya itu aja yang dipakai, jadi nggak perlu pakai semua modulnya. Itu diharapkan lebih cepat, bahkan ya pengalaman saya bisa bikin blockchain waktu project sebelum-sebelumnya itu mungkin dalam hitungan hari atau minggu gitu. 1 minggu bisa selesai nih Bli? Ya kan tergantung kompleksitas dan kebutuhan ya. Tapi kalau yang basic banget ya beberapa hari bisa. Nah contohnya saya mau buat aplikasi DeFi nih. Nah itu jadi udah ada studio ya, kayak mungkin blockchain studio gitu nggak sih bahasanya atau apa ya, suatu aplikasi yang bisa kita plugin gitu. Teman-teman mungkin familiar dengan SDK ya, software development kit kalau teman-teman di web tuh. Ya, dibuatnya Substrate ini seperti itu. Framework atau library kayak gitu. Jadi mempermudah proses pembuatan blockchain, aplikasi juga. Ya, tentunya nanti dengan banyaknya blockchain, aplikasinya jadi bisa lebih banyak lagi. Memudahkan untuk sisi developer nih Bli. Untuk si pengembang. Nah, kembali lagi teman-teman, kayak
kenapa sisi pengembang disupport gitu kan, mungkin tanyaannya disupport banget nih untuk membangun di Polkadot karena udah semakin rame nanti ekosistemnya yang di Parachain makin rame otomatis makin aman gitu beliau ya, kembali lagi ya. Dan mungkin kaitannya juga ada yang bertanya tentang crowd loan atau auction. Oh iya. Jadi kenapa dibuat dalam bentuk auction? Itu salah satunya adalah bonding. Jadi auction itu bondingnya dotnya teman-teman itu kalau mau ikut serta dalam crowd loan bisa dipinjamkan gitu, dibonding sampai akhir masa periode dikembalikan. Atau kalau projectnya mungkin menggunakan dotnya mereka sendiri, mungkin kita nggak bisa ikut di crowd loan-nya tersebut, tetapi yang kita dapatkan adalah staking rate-nya itu. Gini, teman-teman juga ada nyambung ke pertanyaan lain yang mungkin saya sempat baca. Kenapa tokennya terus bertambah? Oh iya. Dia inflationary, jadi tidak ada limit seperti Bitcoin. Karena menggunakan proof of stake, jadi yang diharapkan komunitas itu melakukan staking. Dengan begitu mendapatkan reward dan meningkatkan keamanan jaringan. Staking itu mereka menggunakan perhitungan gitu, di mana berapa staking yang ada di sistem dengan berapa yang ideal. Ya, jadi kalau yang di staking itu lebih rendah daripada yang idealnya, rewardnya lebih banyak. Oh, udah kayak ada batas ideal gitu ya. Menjaga inflasinya kurang lebih tidak melenceng jauh-jauh dari 10%. Per tahunnya. Nah, misalkan batas idealnya lebih udah kesalip nih sama orang yang staking, otomatis rewardnya makin kecil gitu. Oke, I see. Jadi menjaga keseimbangan itu. Tujuan utama sih keamanan ya. Kembali keamanan lagi. Dan yang kedua ya bagi teman-teman yang mau menjadi validator, menjadi nominator atau punya dot tapi uangnya nggak cukup untuk jadi nominator atau validator, bisa bikin pool atau ikut pool, nomination pool namanya. Oke, kayak delegate gitu ya istilahnya. Ke pool, staking pool gitu. Ya kan Polkadot pakai nominated ya. Nominated. Proof of stake. Jadi ada validator yang memvalidasi blok, mendapatkan reward. Ada juga nominator yang menitipkan dotnya ke validator tersebut. Nah, karena menjadi nominator juga perlu dot yang cukup besar. Oke. Nah, ini saya kurang tahu nih. Ya. Minimum itu 200. Itu terus berubah. Terus berubah juga. Governance. Oke. Sekarang 250 kalau nggak salah. Nah, kalaupun nggak punya segitu banyak, kita bisa bikin pool bareng-bareng nih, arisan. Oke. Kita gabungin. Kalau nggak bisa jadi nominator, nominator? Kalau nggak bisa jadi nominator, kita bikin pool, nomination pool. Nomination pool. Jadi berapa sih paling kecil kita bisa ikut andil untuk staking di nomination pool itu 1 dot. Itu minimal 1 dot, udah bisa. Oke. Ada 3 dong jadinya. Ada validator, nomination, ada nomination pool juga. Nah, itu teman-teman, mungkin ada teman-teman yang invest di Polkadot, ada megang token dot, jadi masih nganggur gitu kan, bisa ikut di. Justru diharapkan kita melakukan aktif untuk kontribusi yang mau untuk governance-nya, kalau ada ide ataupun kalau enggak staking. Jangan takut kalau enggak cukup dotnya untuk menjadi nominator sendiri, itu kita bisa rame-rame bikin pool. Oke. Nah, itu karena salah satu bagian dari utility kan ya. Biar kita nggak tidak memanfaatkan utilitas dari tokennya, koinnya si dot itu kan. Ya, dengan kita aktif ya, kita membantu meningkatkan keamanan jaringan sekaligus mendapatkan reward. Nah, iya. Ya, kalau zaman dulu kan, bukan zaman dulu. Kalau sebelumnya kita familiar dengan penambang gitu. Mereka ikut serta dalam jaringan, mengamankan jaringan dan mendapatkan reward. Kalau ini karena konsensusnya agak berbeda, kita melalui staking. Nah kita kembali sekarang
concernnya ke user deh. Tadi udah ke developer, sekarang menurut Bli Kresna nih, gimana sih pengembangan ke depan dari Polkadot itu biar di mata user itu makin mau diadopsi gitu. Nah, gimana Bli Kresna? Ya, memang utility yang banyak itu ada di Parachain memang ya. Di Parachain-nya. Ya, mau bikin aplikasi segala macam itu nggak bisa langsung di Polkadot-nya. Oke. Bikinnya di L1-nya, Parachain-nya. Tetapi kalau untuk misalkan Dot sendiri, itu teman-teman yang pegang Dot atau yang ingin aktif berkontribusi, ada diskusi ya di forum juga untuk meningkatkan utilisasi Dot. Contohnya nanti yang sedang ada beberapa Parachain yang diskusi bagaimana kalau Dot itu bisa dipakai untuk gas fee di Parachain yang lain. Oke, wah itu istilahnya ya bisa dipakai gas fee di Parachain lain, nggak cuma di Polkadot aja. Dengan begitu utilisasinya akan lebih besar. Benar. Otomatis ya demand-nya ada, demand barunya karena dipakai gas fee juga. Nah, supply-nya, sedangkan ya mungkin teman-teman udah paham lah sistem dari supply and demand gitu kan. Nah, oke. Kita kembali santai lagi deh, Bli. Udah agak berat ya. Agak berat guys. Oke, kita santai dikit. Mungkin kita mau bahas nih, Bli, tentang menjadi ambasador. Oke. Nah, ini soalnya menarik kan. Mungkin teman-teman ada, wah saya ingin menjadi brand ambasador gitu. Jadi mungkin Bli Kresna aku pengen nanya nih, gimana sih kesibukan brand ambasador? Nah, ya sebenarnya itu kan istilahnya kegiatan yang voluntary ya. Jadi tidak ada yang memaksa ataupun bagaimana. Itu tergantung kita aja. Modal utamanya sih antusiasme aja. Ya. Jadi contoh misalkan saya punya keahlian di bidang tenis, mungkin aktif memberikan misalkan edukasi ke masyarakat tentang tenis dan lain-lain. Teman-teman mungkin lebih ke kreatif atau media atau event dan lain-lain, itu tergantung kita aja. Oke, jadi ada banyak segmennya gitu biasanya. Nah, misalnya Bli Kresna kaliannya di developer dari bagian teknis. Ada nih bisa untuk jadi ambasadornya juga. Habis itu dari media, mungkin yang konten kreator gitu contohnya bisa juga nih. Bisa juga. Nah, untuk yang dari event bisa juga. Teman-teman yang suka ngadain event, suka ngomong di depan umum gitu kan, bisa ngadain event dan lain-lain bisa juga. Ada banyak banget nih. Mekanismenya sih tidak bergaji kayak kita bekerja biasa. Itu gimana tuh, Bli? Kita istilahnya dikompensasi. Apa yang sudah kita habiskan, misalnya waktu, tenaga dan lain-lain itu, misalkan contoh konkretnya biar gampang ya, kita bikin event tentang Polkadot misalkan di Kabupaten A, misalkan. Ya contohnya event kita sendiri lah. Sekarang ini ada Blog Talk di Bali setiap 2 minggu. Nah, jadi atau gimana yang lain? Itu ada namanya treasury dan treasury Cialbonti yang memang dana itu sebaiknya dipakai oleh komunitas untuk menyebarluaskan lah, karena ada mekanisme burningnya juga. Karena kalau dana itu lewat dari periode tertentu nggak ada yang mengklaim, itu akan di-burn. Ya memang ada tujuannya juga sih, seperti tadi masalah staking rate. Tapi dana itu ada dan teman-teman bisa lihat berapa sih dana sekarang yang sisa gitu. Saya punya ide untuk membuat event meet up misalkan, atau membuat konten YouTube seperti ini. Nanti buktinya itu diunggah gitu, diupload beserta perincian berapa yang teman-teman misalkan ajukan misalkan. Juga untuk mungkin diri sendiri perlu transportasi, makan segala macam, itu bisa diajukan dan biasanya diproses dalam mungkin beberapa hari sampai beberapa minggu, pada yang lama itu keluar dalam bentuk dot rewardnya. Nah, untuk sampai tahap tersebut nih, Bli, itu kan tahapnya sudah bisa ngajuin proposal, kita mau ngadain event dan lain-lain. Nah, itu sudah di tahap sudah menjadi ambasador apa belum nih ceritanya? Karena prosesnya itu biasanya
bisa kita lihat lebih awal itu di posisi ambassador, walaupun belum full. Biasanya ada proses, ya bukan seleksi, proses pengenalan lah, namanya kandidat. Kandidat. Nah, ya, kandidat itu kita mengetahui seluk-beluknya lah di dalamnya seperti apa, bagaimana cara bikin event, mengklaim nanti dananya bagaimana caranya gitu. Itu biasanya di situ. Dan itu juga biasanya kurang lebih beberapa bulan gitu sebelum menjadi ambassador. Dan punya network juga dengan orang-orang di dalamnya. Informasi biasanya lebih cepat kita terima, lebih awal gitu. Punya network dan juga ikutin tahap yang tadi, ya. Nah, mungkin untuk langkah awalnya teman-teman misalnya pengen kan jadi ambassador gitu. Mungkin langsung bisa join Discord atau untuk informasi selanjutnya gitu, Bli. Ya, bisa join Discord, bisa di website juga ada di polkadot.network/ambassador. Ya, atau kontak kita. Boleh. Mungkin teman-teman yang bingung langsung bisa komen nanti atau join di grup Telegram RR, nanti komen-komen nanti kita bisa arahkan ke sana juga. Nah, ini menarik nih. Karena pekerjaan ambasador gitu kan, mungkin teman-teman agak wah gimana ya pekerjaan ambasador di Web3 terutama kan gitu. Nah tadi udah dijelaskan secara ringkasnya, mungkin bukan kayak gaji bulanan guys gitu kan, bukan kayak gaji bulanan gitu. Jadi ini emang pure kita berkontribusi. Nah kontribusi kita itu bisa dibayar lah gitu dengan cara tadi ada sistem validasinya untuk mungkin kayak Bli Kresna kesehariannya sekarang ini kan sibuk di event juga nih. Nah di event jadi kesibukannya. Jadi mungkin apalagi Bli contoh kesibukan Bli yang lain di ambassador nih kesibukannya? Ya saat ini saya fokus di event sih. Tapi ada beberapa track istilahnya, ada beberapa kelompok kerja gitu. Ada yang di moderation. Jadi kayak di Discord, di channel-channel yang lain, Reddit atau yang lain. Kemudian ada translation dulu saya pernah, tapi sekarang lebih banyak ke event. Terus ada content creation, ada yang video, ada yang blog, ada yang blog juga. Ada yang blog juga. Khusus artikel aja dia. Artikel. Gitu. Banyak juga Bli ya? Ya, lumayan. Kalau dari Indonesia Bli, udah banyak nggak Bli? Dari Polkadot ambassador? Ya, ada saya tahu beberapa. Tapi mungkin tracknya beda-beda. Sudah ada di segmen masing-masing juga. Tracknya beda-beda. Ya. Wah kalau ditelusurin menarik juga ya. Di dalamnya masih banyak banget. Dan kebetulan banget nih kita dapat kesempatan udah bareng ngobrol dari real ambassador nih dari Polkadot. Jadi bagaimana teman-teman untuk update-nya seputar Polkadot tadi? Ya mungkin saya sendiri pun kurang mengerti bagian teknisnya gitu. Mungkin saya harap teman-teman ngerti lah gitu. Tadi saya udah berusaha menyimpulkan ya semaksimal mungkin gitu. So mungkin kita ke segmen Q&A. Jadi kemarin kita kan udah sempat nge-share nih di Kresna ke Telegram group, habis itu dan lain-lain di komunitas. Nah banyak nih yang lumayan nanya nih. Untuk pertanyaan pertama nih Bli Kresna, ini pertanyaan dari audiens kita di Instagram. Nah, apakah Polkadot ada layer 2 yang sudah ada token sender? Thanks dari Raizo Flow. Gimana nih Bli Kresna? Iya. Mungkin ngulang sedikit ya yang tadi, karena posisinya Polkadot itu posisinya di layer 0 gitu. Jadi kurang lebih kalau istilah layer 2 kan biasanya kita ketemu di ekosistemnya Ethereum ya. Layer 1, layer 2. Jadi tujuannya layer 2 itu untuk meningkatkan skalabilitas, mempercepat transaksi dan lain-lain. Itu sudah dirancang di awal di Polkadot itu, ibaratnya kalau Ethereum-nya itu L1, Polkadot itu L0. Kalau Ethereum layer 2, Polkadot itu layer 1-nya. Jadi sistem sharding sharding itu kayak ada yang bilang side chain atau kalau di Polkadot parachain atau parallel chain. Jadi semua jaringan blockchain yang ada di atas jaringan Polkadot itu tujuannya memang meningkatkan skalabilitas, kemudian security, ya trilema tadi itu kurang lebih seperti itu.
bayarnya. Memang agak berbeda desainnya Desainnya agak beda dibandingkan dengan yang lain. Kalau dibilang L2-nya Ethereum itu adalah L0, L1-nya Polkadot. Atau parachain-nya Polkadot dengan mekanisme sharding. Karena ada beberapa mekanisme layer 2 yang di Ethereum itu yang familiar itu roll up. Ada propose sharding juga, tapi mungkin tidak diterima oleh komunitas di Ethereum. Gitu. Jadi mekanisme L2 itu ada beberapa. Ada yang ya roll up, ada yang sharding, ada yang lain-lain. Oke. Mungkin semoga terjawab dari pertanyaannya. Langsung aja nih pertanyaan kedua nih di Krisna. Polkadot kalau misalnya kena peringatan dari pemerintah Amrik gimana? Dari Akyar Madan. Nah ini pertanyaan selanjutnya juga ada nih yang mirip-mirip. Mungkin maksudnya kena singgung pemerintahan Amrik mungkin dari kasus-kasus sebelumnya nih beliau. Yang SEC masuk ke security. Nah gimana nih untuk Polkadotnya sendiri? Iya. Memang dari awal Polkadot kan ada organisasi belakangnya itu Web3 Foundation yang memang urusannya dengan pemerintah dan lain-lain. Itu sudah dipanggil lah ke Senat, kalau nggak salah Senat atau SEC lah, menjelaskan bagaimana posisi Polkadot. Di November tahun kemarin itu secara jelas Web3 Foundation mengatakan Polkadot sudah evolusi, dia bukan sekuritas. Polkadot bukan sekuritas, tapi software. Nah, Nah, itu mungkin membingungkan beberapa teman-teman. Maksudnya apa? Jadi kalau dari cerita yang kemarin SEC memperingati atau membuat inilah ya, membuat list beberapa koin yang dianggap security yang baru-baru ini yang ditradingkan secara tidak sah, di Binance dan Coinbase yang baru kemarin. Itu kalau kita perhatiin memang Polkadot nggak masuk di list itu karena sudah dipanggil duluan. Menjelaskan bahwa DOT adalah software. Maksudnya gimana? Seperti misalkan kita berlangganan software. Contohnya misalkan ya kita kalau user kalau kita biasanya pakai software gratis kan, tapi ada yang berbayar juga. Mungkin dari software untuk edit video gitu misalnya. Itu kan kita memberikan uang sebagai pengganti layanan yang kita terima. Yang berlangganan. Atau produk yang kita terima. Sebagai gantinya. Nah, jadi karena DOT atau Polkadot ini adalah shared security yang mana blockchain ataupun aplikasi yang di atasnya itu memanfaatkan Polkadot, jaringan Polkadot ini untuk security, untuk bukan sekuritas ya, maksudnya security itu keamanan data dan lain-lain, bukan aset sekuritas yang diperdagangkan. Tetapi ya itu mungkin dari sisi SEC-nya mungkin aman, tapi teman-teman ada yang bertanya juga, berarti kalau DOT adalah software, artinya hanya bisa dipakai oleh developer dong. Gitu. Iya. Gimana tuh, Lih? Saya rasa ini masih contohnya gini, misalkan kita membeli saham dari perusahaan software. Di perusahaan itu kan punya produk sendiri yang mana orang memakai produknya dengan imbal jasa gitu. Tapi kalau sahamnya sendiri, misalkan perusahaan sudah IPO, bisa tetap kita perjualbelikan. Dan mendapatkan gain atau profit dari perubahan harganya. Ya, jadi DOT saya rasa bisa tetap diperjualbelikan. Ya, untuk mendapatkan keuntungan istilahnya. Atau cuan gitu. Ya, jadi nanti dengan semakin banyak demand, maksudnya pengembangan terus dilakukan, terus dari market juga melihat bahwa kedepannya DOT akan banyak digunakan, demand semakin tinggi dengan menjaga inflation rate-nya tetap stabil. Jadi mendapatkan banyak manfaat selain jaringannya aman,
yang membantu menjaga keamanan jaringan mendapatkan reward. Dari sisi regulasi juga lebih tenang gitu. Jangan-jangan nanti dipanggil atau di-take down atau apa. Iya, benar. Artinya nih dari sisi regulasi sudah, maksudnya dari SEC sudah, kita dari Polkadot sudah pernah nih untuk ke sana dari Senat gitu tadi yang Bli Krisna bilang. Nah, udah aman artinya ya. Sejauh ini masih aman. Artinya kalaupun ada perubahan ke depannya, saya rasa Web3 Foundation kooperatif. Oke. Dari Web3 Foundation sudah pernah guys untuk ngurusin hal itu, dan Polkadot itu adalah sebuah software jadinya, bukan sekuritas. Dan mungkin penjelasan dari Bli Krisna tadi mengenai gimana sih kok Polkadot software gitu kan, dot itu kok software gitu. Jadi udah dijelaskan mungkin gambarannya seperti tadi, ini ada perusahaan software dan kita bisa membeli sahamnya, mungkin seperti itu penjelasan simpelnya. Tapi kalau dijelasin lebih detail mungkin agak sedikit berbeda, ada perbedaannya gitu istilahnya guys. Tidak seperti itu juga, itu menyederhanakan. Ya, menyederhanakan saja, tapi tidak seperti itu sepenuhnya. Oke, jadi langsung aja nih Bli, kita ke next question. Ada yang bertanya lagi dari Made Budiana 1. Seberapa besar manfaat, ini Maniata, mungkin agak tipu ya guys. Seberapa besar mungkin manfaat, maksudnya seberapa besar manfaat blockchain DOT bagi industri kripto gitu. Oke. Gimana nih? Berapa besar nih manfaat? Ya mungkin ini agak bias ya, maksudnya agak karena saya ambasador. Tapi saya perhatikan Polkadot itu di awal secara filosofi, di awal Polkadot itu secara filosofi itu tidak ingin menjadi yang terbesar atau yang terkuat, tetapi ingin bisa merangkul banyak jaringan lain. Makanya dibuat sistem seperti ini. Tujuannya adalah kolaborasi, bukan istilahnya menjadi maksimalis gitu ya. Mohon maaf, mungkin tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Karena kalau satu blockchain untuk semua hal itu bebannya berat. Kita bisa perhatikan beberapa jaringan blockchain lain itu down atau transaksinya menunggunya panjang dan lain. Karena harus handle banyak hal dalam waktu bersama. Mungkin ada yang cepat juga dan lain-lain tujuannya. Tapi di sini di Polkadot itu tugasnya dibagi-bagi. Jadi para chain itu biasanya memiliki satu hal yang spesifik. Iya, di bidangnya misalkan DeFi atau IoT atau ya macam-macam gitu. Dari GameFi atau apa? GameFi ya. Jadi itu didistribusikan pekerjaannya dan bergotong royong untuk melakukan banyak hal berbanyak jaringan. Gitu. Berbanyak. Oke, jadi dari para chain itu udah semuanya terbagi-bagi ya dari segmen-segmennya. Iya sih, kalau terlalu ngendel semuanya satu berat juga. Jadi emang guys, ini istilahnya guys. Jadi kemarin itu kan banyak ada narasi killer-killer gitu kan. Nah ini nggak ada nih. Jadi sini tuh emang mari kolaborasi semuanya gitu. Kolaborasi semua, kita saling melengkapi gitu istilahnya. Apalagi Polkadot sebagai layer 0 gitu mewadahi agar semua bisa berkomunikasi. Mungkin gitu sih kalau ya. Oke, keren. Itu salah satu manfaatnya di blockchain lah gitu. Pertanyaan tadi itu manfaat bagi industri blockchain. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya lagi. Wah, ini agak panjang nih, Bli Krisna. Pertanyaan dari Telegram yang ini. Dari Telegram. Salah satu alasan pemegang token DOT adalah untuk berpartisipasi di crowd loan-nya. Nah, tapi kemarin Manta dan beberapa yang lain sebelumnya memilih untuk self-funded, dan sepertinya para chain yang sudah mapan akan bayar sendiri untuk extend slotnya. Kalau tidak untuk partisipasi crowd loan, lalu apa fungsi token DOT untuk user saat ini? Nah, ini disinggung lagi nih. Ada lanjutan pertanyaannya nih. Melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi. Karena DOT sudah diklasifikasikan sebagai software, apa artinya token DOT hanya cocok dipegang untuk developer, untuk produktivitas developer, dan tidak cocok sebagai aset investasi saja? Oke. Nah ini yang pertama untuk crowd loan ya, saya sempat singgung juga, tapi mungkin saya ulang dikit. Sempat. Ya, jadi token DOT yang di bond itu akan membuat atau menjaga rate dari stakingnya itu mendekati ideal. Jadi kalau di bawah ideal itu reward kepada stake nominator dan
validatornya lebih besar. Kalau lebih tinggi itu rewardnya lebih kecil. Itu menjaga di rate yang sehat gitu. Nah, seandainya misalkan crowd loan yang ingin kita ikuti self funded, artinya mereka tidak melakukan crowd loan. Jadi kita sebagai user, kalau menurut pendapat saya, aktif melakukan staking. Itu dengan begitu artinya kita mendapatkan reward juga dengan melakukan staking. Yang kedua, ikut berpartisipasi menjaga jaringan semakin aman gitu. Di satu saat memang ada yang perbedaan, misalkan kalau crowd loan biasanya kita mendapatkan reward selain dari dotnya sendiri, juga dari token si aplikasi protokolnya tadi parachainnya itu. Ya mungkin itu aja yang kita nggak dapatkan. Tapi daripada kita tidak ikut berpartisipasi aktif, kita nggak mendapat reward. Ya mungkin kalau teman-teman lebih banyak aktivitasnya di trading itu jual beli ya silakan. Tapi jangan lupa jangan dianggurin dotnya. Lebih baik di staking. Daripada diem gitu kan. Masih ada utilitasnya gitu. Nah tadi udah dibahas tentang crowd loan. Nah mungkin disinggung nih sedikit tadi kayaknya belum bahas crowd loan-nya secara simpel deh. Crowd loan ini apa sih sebenarnya? Kan crowd loan gitu kan. Ya jadi untuk mendapatkan slot di Polkadot, project parachain ini biasanya bidding karena pakai sistem lelang. Dilelang. Ya, jadi slot nomor sekian itu dibuka untuk lelang. Jadi ada beberapa parachain yang melakukan bidding, penawaran. Jadi yang mana, dan itu bukan yang ditentukan, bukan yang paling besar seperti lelang pada umumnya. Tapi secara random. Ya, yang paling besar di waktunya yang random, bukan di akhir. Misalkan jadwal crowd loan-nya seminggu. Jadwal auction-nya seminggu. Tidak di hari ke-7 yang ditentukan. Terus? Tapi bisa di antara itu. Di antara mungkin di 3 hari. Di hari ke-3, atau hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6. Jadi kita tidak tahu siapa akan, walaupun nilainya lebih besar atau di akhirnya lebih besar, tapi di tengah-tengah itu di titik mana, di hari keberapa, istilahnya karena pakai candle auction ya, lelang lilin gitu, mungkin bisa teman-teman search. Itu di titik mana lelang itu ditentukan, walaupun bukan di akhir gitu. Dia yang menang dari beberapa parachain yang mengikuti bidding tadi. Jadi biasanya project parachain itu aktif menggiatkan komunitasnya. Ayo. Itu ada sistem voting apa gimana biar dia menang gitu dari protokol A misalnya? Itu random pakai coding bukan manusia lah ya. Sistem randomisasinya. Gitu. Yang paling tinggi pada titik tertentu yang mana kita nggak pernah tahu akan di mana gitu. Itu excitementnya untuk ikut crowd loan. Wah agak ribet juga ya. Maksudnya dari kalau pemahaman di teknisnya gitu. Mungkin simpelnya Blikresna. Misalnya nih ada kursi 10 kursi, sedangkan partisipasi nih yang mau bergabung di parachain ini ada 100 gitu kan. Nah itu memperebutkan kursi itu. Lebih simpelnya lagi, pada satu waktu hanya ada satu slot. Misalkan ada 3 atau 5 yang melakukan bidding pada saat itu, mereka berlomba-lomba menjaga supaya mereka paling tinggi di selama satu periode pada satu slot itu, karena nggak tahu bakal di hari keberapa ditentukannya. Nah, kita sebagai pemilik dot itu mau melihat project yang mana yang ingin saya partisipasi, atau mungkin semuanya juga nggak apa-apa kalau dotnya banyak. Tapi biasanya kita pilih yang sesuai dengan apa yang menurut kita potensial lah ya, bagus secara teknologi atau secara apa gitu. Nah, kita ikut di sana dan kita
pengen supaya menang kan. Kita tambah lagi. Oke. I see. Kita istilahnya crowdloan kan pinjam duit dari komunitas. Nanti di akhir periode, istilahnya kalau udah menang kan kita dapat jatah waktu misalkan 2 tahun untuk slot tersebut. Nanti setelah selesai itu bidding ulang. Nah, untuk crowdloan itu artinya kita kembalikan dot itu ke komunitas ditambah dengan token, misalkan rewardnya token yang project tersebut. Jadi back to community lagi. Community to community lagi. Oke. Jadi itu simpelnya teman-teman penjelasan dari crowdloan gitu. Mungkin buat teman-teman yang di Republik Rupiah sebenarnya udah sempat bahas juga, tapi saya pribadi kurang mendalami di crowdloan-nya. Jadi itu penjelasan simpelnya gitu. So, jadi mungkin sudah seperti itu aja dari pertanyaan teman-teman semuanya udah kita bahas. Thank you teman-teman yang udah bertanya juga, dan thank you di Krisna udah nyempetin waktunya juga kita ngobrol-ngobrol di sini. Sepertinya udah 1 jam. Oh iya, sudah 1 jam nih, nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol juga. Jadi thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. So, biar nggak lupa, jadi kita di Bali juga, khususnya Beli Kresna di Bali juga base-nya. Jadi kita ada Polkadot Hub di Bali. Jadi buat teman-teman yang pengen nih main ke Bali misalnya, atau udah stay di Bali, bisa main ke Denpasar, ada di Bali Blockchain Center. Teman-teman bisa datang. Dan kita juga sering ngadain event juga, Beli Kresna ngadain event di sini juga tentang penjelasan Polkadot lah, atau ya semuanya untuk edukasi gitu. Event-event edukasi di sini juga di Denpasar letaknya. Jadi buat teman-teman yang belum join grup di Telegram, langsung bisa join grup Telegramnya Republik Rupiah untuk tanya-tanya lebih detail, mungkin yang kayak tadi menanyakan tentang ya terkait dengan Polkadot lagi, mungkin bisa ditanyakan juga di sana. So thank you teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Cheers.